hari ini kita kedatangan tamu, teman saya Maman. Selamat datang di Grand Garden. Terima kasih Yunda. Kita senang sekali bisa ngobrol. Sempat ngobrol kita ya tentang kekuatan konten. Ini sesuatu yang baru untuk saya terutama. Memang saya menuliskan di buku saya tentang kekuatan konten, tapi hari ini saya khusus pengen belajar dari Maman gitu tentang kekuatan konten. Karena ini Maman ini bergelut di dunia konten ya, karena sekarang bergerak di konten creator mungkin saya. Karena bisa cerita dulu tentang konten. Latar saya kan 18 tahun di kelompok Kompas Gramedia sebagai jurnalis, setelah itu 8 tahun di rumah produksi dan di agensi. Nah, selama 18 tahun itu saya betul-betul sekolah, karena saya dari wartawan sampai pemret saya lalui dengan sebuah proses yang panjang dan diberi kesempatan untuk membuat media-media. Media sakit disehatkan, ikut membuat media. Di situ saya belajar bahwa konten itu panglima, konten itu raja. Bahkan kalau kita ingin menguasai pasar dan sebagainya, konten yang harus utama, bukan kemasannya. Nah, ada teori jurnalistik yang paling gampang bahwa kalau ingin mendapatkan konten yang tepat sesuai dengan sasaran, lakukan 5 tahap. 5 tahap pertama kita cari idenya, kita mau bikin apa. Setelah itu kita kumpulkan semua data. Ini orang suka malas nih tentang pencarian data, padahal di era sosial media kan tinggal Google dan sebagainya, googling dan sebagainya udah dapat. Persoalannya orang selalu puas berhenti di data dan diyakini sebagai kebenaran. Ini jebakan yang bahaya untuk mendapatkan konten yang benar. Guru saya, Pak Yaakob pertama selalu bilang lakukan 2 hal lagi, verifikasi dan konfirmasi terhadap data itu. Jadi jangan terlalu percaya sama data kalau kita belum verifikasi dan konfirmasi. Setelah kita melakukan itu, baru kita menentukan sisi yang mana kita mau ambil, yang kita sebut pilih sisi. Pilih sisi ini kadang-kadang kalau partai politik dia akan ambil untuk kepentingan partai politiknya dan sebagainya. Kalau saya sebagai orang yang meng-create konten, saya betul-betul ingin melihatnya target mana yang ingin kita sasar. Kalau saya sudah ketemu di pilih sisinya, baru saya akan menghasilkan sebuah produk yang jelas. Jadi saya betul-betul mempertimbangkan proses investigasi betul terhadap data dan kemudian melihat target market saya apa. Baru saya bisa membuat sebuah konten. Investigasi itu kira-kira porsinya berapa persen? Karena ini menarik nih, saya baru dengar kata-kata investigasi unik. Dan kelihatannya semakin kesini semakin penting ya, karena kuncinya di situ ya, pemahaman tren segala macam ya. Saya selalu bilang bahwa sekarang eranya jurnalisme investigatif. Orang sudah mulai terganggu dengan informasi-informasi yang sekilas yang cuma 140 karakter dan sebagainya. Orang kadang-kadang malah tidak percaya lagi karena terlalu banyaknya. Nah, untuk meyakinkan orang kita harus punya data yang betul-betul kuat, yang betul-betul valid. Disitulah pentingnya investigasi. Dan saya orang yang cukup sabar untuk melakukan investigasi dan malah senang untuk melakukan investigasi. Dan investigasi kita di Indonesia itu masih belum dihargai. Contoh yang paling saya selalu banding-bandingkan adalah jatuhnya Presiden Nixon, skandal Watergate itu lewat jurnalisme investigatif oleh 2 wartawan baru saat itu. Kita bisa nonton di film American President itu. Bagaimana semua data dikunci betul sehingga Nixon tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya, itu aja sudah hasil dari sebuah proses investigatif. Sementara di Indonesia, investigasi itu digampangkan dengan di infotainment. Misalnya saya nonton bahwa hasil investigasi kami membuktikan Nasar KDI menyukai jengkol. Jawabannya bumi dari langit. Kalau itu bukan investigasi, itu pengamatan sekilas saja udah dapat. Jadi investigasi membutuhkan ketelitian, membutuhkan kekuatan untuk mengamati fenomena dengan jelas. Dan Didi Petet selalu mengajarkan saya bahwa investigator yang baik adalah pengamat kehidupan yang baik. Berarti misleading ya tadi ya? Itu kita harus betul-betul bisa memotret orang dengan baik. Nah, kalau untuk dunia marketing dan dunia markom katakanlah, investigasi tadi kira-kira perannya sejauh apa? Karena ini menarik ya. Saya sih betul-betul, kalau di saya pribadi, saya betul-betul menganggap ini awal untuk melangkah. Misalnya saya dikasih satu produk, dikasih satu orang yang ingin menjadi calon gubernur, calon wali kota dan sebagainya. Yang saya harus lakukan adalah melakukan investigasi sosok ini disukai atau tidak. Sosok ini
dicintai oleh media atau tidak. Itu yang harus saya investigasi betul, sehingga saya bisa tahu betul teori lama lagi, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa ancamannya, apa opportunity yang bisa kita dapat dari situ. 4 sisi inilah yang harus kita cari dengan cara investigasi. Kalau ini benar, maka saya pikir kita untuk merumuskan ke langkah berikutnya jauh lebih mudah. Ya. Tadi kita bicara tentang konten ya, konten is the king gitu ya. Betul. Nah, saya jadi ingat sebuah buku tentang branded entertainment, judulnya Madison and Fine. Waktu saya baca pertama kali tahun berapa ya, 2004 mungkin ya. Saya masih, ya apa sih gitu ya. Tapi semakin sekarang gitu, semakin kini gitu, kayaknya memang penting sekali gitu kita untuk mempunyai konten-konten yang baik gitu ya, baik itu untuk brand, personal branding juga, terutama untuk brand lah gitu. Nah, dari pengamatan Maman, apakah memang begitu terjadi sekarang atau gimana? Karena saya lebih banyak dengan background-nya tadi ya? Iya, dengan background dan kemudian mendalami dunia konten televisi, di mana kemudian saya sekarang hidup dengan menjual ide, menjual konten ke televisi. Saya orang yang suka betul baca bukunya Neil Postman, Menonton Sampai Mati itu. Neil Postman bilang bahwa televisi sejak era telegraf itu menciptakan dunia ciluba, dunia yang tiba-tiba menjadi, tiba-tiba mewujud, dan orang kadang-kadang tidak peduli karena orang-orang sudah capek berpikir dan senang dengan produk-produk instan. Dia mengingatkan bahwa pada satu titik nanti orang akan mengalami titik jenuh di sini, dan orang butuh sesuatu yang dalam. Nah, di kedalaman-kedalaman inilah kemudian saya bermain, saya menyelam di kedalaman bahwa masyarakat makin lama makin pintar dan butuh sesuatu itu dengan segala alasan-alasan yang logis. Nah, apapun yang sekarang kita harus sajikan ke orang itu harus betul-betul logis, harus betul-betul masuk akal. Kalau tidak, dia tidak cuma mentertawakan, bahkan dia menolak. Contoh yang paling sederhana gini loh, orang sekarang mengabaikan betul peran KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi saya orang yang sangat senang betul mengamati semua data yang ada di KPI tentang pengaduan. Setiap hari itu bisa ratusan pengaduan, setiap bulan ribuan, setiap tahun itu puluhan ribu pengaduan masuk ke sana. Saya sebagai orang yang senang sama konten, itu minta data itu, kemudian menganalisa apa yang paling tidak disukai oleh orang. Dari situ saya kemudian bisa mengaitkan bahwa yang paling tidak disukai ternyata ratingnya paling jelek. Atau dari ratingnya tinggi tiba-tiba jadi jeblok. Karena apa? Karena kemudian orang betul-betul dimanjakan oleh kondisi, karena rating kita bagus, udah begini-gini aja. Dia lupa bahwa konten itu makin lama makin dikritisi oleh orang. Itu contoh yang paling saya dapat sinetron lah. Sinetron yang menampilkan orang-orang kemudian ratingnya jadi turun karena merasa dibodohi. Misalnya ada satu adegan di mana seorang laki-laki yang gagah tiba-tiba berubah menjadi kewanita-wanitaan. Lalu dengan gampangnya di sinetron itu diceritakan bahwa orang ini baru mengalami transplantasi ginjal dan ginjal itu milik seorang homo. Ini apa rasionalisasinya? Ini kan kebohongan betul yang menurut saya orang menulis skenario dengan sangat mudah. Artinya menggampangkan betul kedalaman cerita, menggampangkan betul konten itu gitu loh. Dan ketika saya tanya, kok kamu bisa bikin sinetron sedemikian bodohnya ya? Masyarakat nggak masalah kok. Masyarakat masalah loh, karena makin lama masyarakat makin pintar, karena di era sosial media apapun mereka bisa lihat dari luar negeri kok. Itu kan yang mereka suka lupa, bahwa dulu banyak orang yang merasa hebat membuat karya lalu dengan bangga mengatakan itu karyanya. Sekarang saya mau minta, ayo dong jadi tamu saya di acara saya di Mata Hati di Kompas TV. Mereka malu, kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau dia membanggakan itu dengan mudah, orang tahu bahwa ternyata itu jiplakan dari negara mana yang dulu kita nggak tahu. Sekarang begitu dia muncul, saya buka di Twitter, saya dibuka di internet, langsung dapat kan. Artinya tren atau kebutuhan terhadap believability story itu sangat tinggi. Sangat kuat sekarang. Kira-kira kenapa? Selain keterbukaan tadi, apakah memang karena begitu penuhnya pesan-pesan atau? Sekarang orang bisa dengan mudahnya melakukan perbandingan. Perbandingan tentang konten yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, itu mereka dengan mudah dapat sekarang. Dulu kan kita vaksin ya vaksin aja. Tapi sekarang kan orang sudah mulai diajarkan tentang misalnya bahaya berlebihan MSG dan sebagainya dengan mudah.
Dan kemudian di depan mata kita dikasih dua produk yang ini banyak, ini tidak, ini meracuni, ini tidak gitu kan. Nah, saya orang yang lagi-lagi belajar dengan di Gramedia selalu diajarkan oleh Pak Yakob bahwa konten yang baik itu sebenarnya bisa diuji sangat kualitatif memang, bahwa konten yang baik itu jika dia bisa memberikan dua hal saja, enlightenment sama enrichment, pencerahan dan pemberkayaan. Konten yang baik mampu memberikan orang ketertegunan untuk ternyata iya ya, oh kok kamu tahu, kok bisa ya, itu ciri-ciri yang paling sederhana untuk mengatakan, atau oh terima kasih ya saya dapat informasi yang baru. Kalau itu yang kita dapatkan, kita udah mengetahui bahwa pemberkayaan kita udah muncul, pencerahannya yang kemudian nanti kita ajarkan ke orang bahwa kita lebih baik itu bukan sekedar dengan kata-kata kami nomor satu. Dan saya melihat juga sudah banyak orang yang sadar ini, tidak ada lagi orang yang ingin mengatakan kecapnya nomor satu kan. Mereka betul-betul menggali kekuatan kontennya, kelebihannya apa dan sebagainya. Jadi sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran akan kekuatan konten, karena sudah banyak orang-orang yang bertaruh di lapangan pemilihan pilkada yang tiap bulan ada di Indonesia, dari wali kota, bupati, gubernur, presiden. Orang-orang yang mengutamakan pencitraan di banyak pilkada kalah. Jakarta kemarin satu bukti yang nyata, dan Jakarta sekarang menjadi pembelajaran lagi untuk Jawa Barat. Bagaimana betul-betul yang dikuatkan adalah kedalaman pesan yang harus dimunculkan, tidak lagi semata-mata pencitraan, oh dia udah terkenal. Kalau saya selalu bilang tidak lagi dengan mudah mengatakan coblos kumisnya, tapi kenapa saya harus mencoblos kumisnya, itu yang betul-betul harus kuat. Dan di sini investigasi dibutuhkan. Ini menarik nih. Jadi nanti kita lanjutkan. Kelihatannya era konten benar-benar terbukti lah gitu ya.